Oh iya, mari Bu, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidanudia. Ini dengan Ibu siapa? Iya Bu Bidan, nama saya Rahma. Oh iya, Ibu Rahma. Hamil anak keberapa, Bu? Saya hamil anak kedua. Nah, jadi di sini saya akan menjaga privasi Ibu. Kalau Ibu ada yang ingin ditanyakan atau keluhan apa saja yang ingin Ibu tanyakan, silakan ditanyakan ya, Bu. Sebentar, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu. Jadi, keluhan apa yang Ibu rasakan? Jadi begini Bu Bidan, di kehamilan saya yang trimester ketiga ini, saya sering merasakan pusing dan pandangan saya kabur Bu Bidan. Kalau untuk intensitas sakit kepalanya kadang muncul, kadang enggak Bu. Lalu, sudah mulai kapan, Bu, keluhan itu terjadi? Kurang lebih baru 1 minggu ini. Nah, maksud dan tujuan saya ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester 3, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang apa itu tanda bahaya kehamilan pada trimester 3? Belum Bu Bidan? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Bu ya. Tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 ada 4. Yang pertama, gejala preeklamsia. Yang kedua, gerakan janin kurang. Yang ketiga, perdarahan pervaginam. Dan yang keempat, ketuban pecah dini ya, Bu. Dari tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 tersebut merupakan gejala yang menunjukkan ibu atau bayi yang dikandung dalam keadaan yang tidak baik, Bu. Nah, gangguan tersebut dapat terjadi secara mendadak dan biasanya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Saya jelaskan satu persatu ya, Bu. Yang pertama adalah gejala preeklamsia. Tandanya yaitu pandangan menjadi kabur. Nah, penglihatan kabur itu karena pengaruh hormonal. Ketajaman penglihatan ibu dapat berubah dalam kehamilan. Masalah visual yang mengindikasi keadaan yang mengancam jiwa ibu adalah perubahan visual mendadak, misalnya pandangan kabur atau berbayang. Perubahan penglihatan ini mungkin disertai dengan sakit kepala yang hebat. Seperti itu ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah sakit kepala yang hebat. Sakit kepala bisa terjadi apabila ibu kurang istirahat, kelelahan, atau menderita tekanan darah tinggi. Nah, sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serupa adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat, Bu. Nah, tandanya adalah nyeri ulu hati. Nah, setelah nyeri ulu hati, biasanya ibu itu akan bengkak pada muka dan tangan. Nah, bengkak pada muka dan tangan merupakan pertanda anemia, gagal jantung, atau preeklamsia, Bu. Resikonya pada ibu hamil akan mengalami kejang. Nah, kejang pada umumnya didahului oleh makin memburuknya keadaan ibu dan terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun, kemudian akan terjadi kejang, Bu. Bila ada tanda-tanda bahaya tersebut, maka ibu perlu mendapat pertolongan segera di rumah sakit. Dan bahayanya itu akan menyebabkan kematian pada ibu dan janin, dan juga akan terjadi gawat janin, Bu, hingga kematian. Nah, gawat janin ini bisa ditandai dengan kurangnya gerakan janin, Bu, yaitu 10 kali per 12 jam. Nah, biasanya gerakan janin akan lebih mudah terasa jika berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Bila gerakan janin mulai berkurang, bahkan tidak ada sama sekali, kemungkinan yang dapat terjadi adalah kematian janin. Nah, yang selanjutnya adalah pendarahan pervaginam. Pendarahan ini baik berupa bercak maupun darah mengalir yang disebabkan oleh solusio plasenta atau pendarahan yang disertai dengan nyeri perut atau placenta previa. Nah, bahayanya bisa menyebabkan shock hipovolemik hingga menyebabkan gawat janin, Bu. Nah, yang terakhir adalah ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini ini yaitu cairan yang keluar tanpa disadari melalui jalan lahir dan berbau khas. Nah,
Ini bisa menyebabkan infeksi janin hingga gawat janin. Nah, setelah saya jelaskan, saya ingin memberikan tips-tips cara mencegah atau mengantisipasi, yaitu dengan meminum ANC secara rutin, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang seperti sayur hijau, lauknya berupa buah, susu hamil, susu kedelai, atau kacang hijau. Istirahat cukup ya Bu ya. Olahraga ringan misalnya jalan-jalan. Dukungan dari keluarga juga penting. Nah, hindari stres dengan tidak berpikir berat. Jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat atau beresiko. Dan jangan capek. Intinya jangan capek ya Bu. Bila timbul keluhan yang dirasa meresahkan, Ibu langsung saja menghubungi tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter terdekat Bu. Karena Bu Rahma, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum, Bu Bidan. Apakah sudah jelas? Iya, Bu Bidan. Nah, kalau sudah jelas, bisa Ibu ulangi tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 beserta resikonya. Satu saja ya, Bu. Nah, jadi untuk gejala preeklamsi itu yang pertama ada pandangannya kabur, terus sakit kepala yang berat dan menetap, nyeri di ulu hati, bengkak di muka dan di tangan. Terus kalau bahayanya itu kalau untuk ibu hamil itu bisa ngalamin kejang juga kematian. Kalau untuk janinnya itu bisa mengalami gawat janin dan kematian. Betul. Nah, harapannya setelah saya jelaskan mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester 3, semoga Ibu bisa lebih waspada lagi ke depannya mengenai kehamilan yang sudah masuk akan melahirkan ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas kedatangannya. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu ingin menanyakan apapun kepada saya, Ibu bisa menghubungi saya, atau Ibu kalau ingin bertanya secara langsung, Ibu bisa datang ke klinik ini lagi. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Ya, terima kasih ya Bu Bidan. Telah dilakukan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya kehamilan pada Ibu Rahma pada tanggal 1 April 2020, tempat Klinik Bidanudia, pukul 1.00. Subjektifnya, Ibu mengeluh merasa sakit kepala hebat dan menetap. Objeknya tekanan darah 110/70, nadi 80 per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, berat badan 50, tinggi badan 154. Asesmen G2 P1A0, perencanaan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester 3.